Tes, tes, tes. Duduk, duduk. Oke, baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat kayaknya. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat hadir. Hari ini kita mau belajar menabung. Jadi untuk semangat pertamanya, Bang Azhar nama saya. Perkenalkan, nama saya Bang Azhar. Kita bikin yel-yel dulu. Kalau saya bilang, ayo menabung, kalian sebut duit, duit, duit. Bisa? Bisa? Ayo coba, tes voice. 1, 2, 3. Ayo menabung. Sambil digerakkan badannya. Duit, duit, duit. Ayo menabung. Duit, duit, duit. Sekali lagi, ayo menabung. Duit, duit, duit. Oke, sekarang yel-yel yang kedua. Kalau saya bilang uangnya ditabung, bilang oke Bang Azhar. Apa? Sekali lagi, uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Ayo menabung. Duit, duit, duit. Uangnya ditabung. Suaranya yang kencang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo menabung. Duit, duit, duit. Uangnya ditabung. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita mau belajar menabung. Tahu apa itu menabung? Oke, kita masuk pengertian dari menabung. Jadi apa itu menabung? Menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang kita punya sekarang, yang kita miliki, untuk digunakan di masa depan. Bisa dimengerti? Misal siapa? Andi mendapat uang jajan 5 juta. Si Andi sisihkan 1 juta untuk penggunaannya di masa depan. Seperti apa penggunaan di masa depan itu? Misal, adik-adik sekarang mungkin udah umuran SD ya. Mungkin nanti udah mau masuk SMP. Jadi itu pasti akan ada pengeluaran untuk pendidikan di SMP nanti. Mana tahu itu mau beli baju, beli sepatu, beli buku-buku. Itu pengeluaran di masa depan yang harus adik persiapkan dengan cara apa? Ayo menabung. Sekali lagi, ayo menabung. Uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Oke, terus kenapa kita harus menabung? Mengapa kita harus menabung? Karena memiliki uang cadangan saat dibutuhkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, adik-adik sudah pasti yang saat ini udah berumuran SD kan? Ada yang SMP? Ya, yang SMP mungkin nanti masuk SMA, SMK, itu pasti mau masuk sekolah, butuh pengeluaran untuk pendidikan. Buku, pakaian, dan sebagainya. Itu uangnya harus ditabung dan dipersiapkan. Dan yang kedua, bisa membeli barang yang diinginkan tanpa harus langsung meminta. Jadi kita tidak harus selalu minta sama orang tua kita. Misal mau beli apa? Misal mau beli apa, Dek? Buku. Yang lain, contoh apa? Keinginan yang kita bisa happy dengan barang itu. Ya, contohnya apa? Mau beli apa? PS. Misalnya mau beli PSS. Kita nggak usah langsung minta sama orang tua kita. Kita bisa sisihkan uang jajan mungkin yang diberikan sama orang tua kita setiap hari. Setiap kali kita pergi ke sekolah kan ada uang jajan. Misal berapa? 10.000. Kita sisihkan berapa? 2.000 setiap harinya. Lama-lama setahun nanti ada 600.000. 365 kali 2.000, 600 sekian gitu misalnya. Nah, dari uang tersebut adik-adik bisa beli sesuatu yang adik-adik inginkan. Bisa mengerti?
Dan yang terakhir, selanjutnya menghindarkan kebiasaan yang boros. Jadi adik-adik ini umurnya masih dini, adik-adik umurnya masih muda. Jadi mohon kesadarannya adik-adik bahwa orang tua kalian mencari uang tuh tidak mudah. Banyak biaya yang dikeluarkan, bisa berupa keringat, darah dan air mata. Ini orang tua kalian yang capek mencari uang di luar sana bekerja. Adik-adik yang tidak merasakan hanya bisa minta saja. Jadi ini saya mau jelaskan kepada adik-adik sekalian. Orang tua kalian pulang dari kerja pasti capek. Benar? Orang tua kalian pulang kerja pasti capek untuk cari uang untuk membesarkan kalian, menyekolahkan kalian. Dan bisa jadi juga orang tua kalian bekerja di sana mungkin ada kecelakaan, kelukaan dari hasil pekerjaan mereka. Atau bisa juga dari kesalahan mereka di tempat kerja dimarah atasannya sama bosnya. Jadi mungkin mulai dari sekarang adik-adik sudah bisa mulai tumbuhkan kesadaran untuk bisa menabung. Biar adik-adik bisa bertanggung jawab dan berdikari terhadap diri sendiri. Secara tak langsung adik-adik bisa bantu orang tua adik-adik. Bisa? Ayo menabung. Sekali lagi, ayo menabung. Uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, supaya kita bisa belajar sabar, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan itu juga bisa membantu orang tua kita di rumah yang sudah capek-capek kerja, menyekolahkan kita, membesarkan kita. Dan itu adalah salah satu cara kita membalas jasa mereka. Bisa? 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 Oke, cakep. Dan adik-adik juga bisa menabung di bank. Tapi mungkin di umuran sekarang adik-adik belum bisa di bank. Soalnya belum keluar KTP. Jadi kalau umur untuk mendapatkan KTP itu 17 tahun. Jadi misalnya saya udah lebih umur 17 tahun, udah ada KTP, bisa buka rekening di bank. Jadi saya nyimpannya di bank. Nah, yang sekarang adik-adik bisa simpan di celengan yang nanti kita akan berikan kepada adik-adik satu-satu supaya nanti adik lukis di situ, mewarna di situ. Adik-adik sayangi di situ celengan tersebut yang sudah kita kasih. Adik-adik tabung uangnya. Dari situ adik-adik bisa membelanjakan apa-apa yang adik inginkan. Misal mau beli apa? PS. Beli HP misal. Beli iPhone. Beli apa lagi? Beli pakaian bagus. Nah, jadi kalian tidak usah minta sama orang tua kalian lagi. Dari situ kalian bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Dan yang terakhir ada sekolah. Mungkin di sekolah-sekolah sana ada program ya. Untuk bisa kita, uang jajan sekolah kita bisa kita tabung di sana. Kalau di sekolah adik-adik belum ada ya? Nah, jadi belum tersentuh. Pendidikan menabung itu belum tersentuh di sekolah adik-adik. Jadi adik-adik bersyukur karena adik-adik ketemu sama kakak-kakak di sini untuk mengajarkan adik-adik cara menabung dengan benar dan kita langsung kasih adik-adik setiap satu tabung gratis, tabung celengan gratis. Bisa? Ayo menabung. Sekali lagi, ayo menabung. Uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Adik, ayo kita menabung. Menabung. Oke, sebelum kita mulai aktivitas menabung itu, kita harus tahu fungsi dari uang yang kita dapatkan dari orang tua kita. Misal kita dapat dari uang jajan sekolah. Yang pertama bisa kita pakai untuk membelanjakan kebutuhan. Adik-adik beli makanan di kantin, itu kebutuhan. Kalau nggak makan, kelaparan. Kalau lapar, mati. Selanjutnya bisa ya untuk menabung, dipersiapkan untuk masa depan adik-adik. Itu yang penting sekarang. Adik-adik harus ada gambaran ke depannya seperti apa adik-adik mau tempuh kehidupan adik-adik ke depannya. Dan selanjutnya yang terakhir, bisa kita gunakan uang tersebut untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bisa berupa donasi atau sedekah. Ketemu orang yang membutuhkan di jalan-jalan, kita keluarkan sedikit uang dari kita. Bantu mereka. Itu adalah
antara salah satu kegunaan dari uang? Bisa? Bisa? Oke. Ya, kebutuhan dan keinginan. Adik-adik dari sekarang sudah harus bisa membedakan kebutuhan, keinginan. Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Jadi kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang bersifat penting. Hal-hal yang bersifat prioritas. Yang harus adik sempurnakan terlebih dahulu. Misalnya apa? Pakaian. Kalau nggak pakai pakaian, gimana? Malu nggak? Jadi pakaian butuh atau enggak? Butuh. Jadi harus dibeli. Kalau makanan, butuh nggak? Kenapa butuh? Ya kalau nggak makan, kelaparan. Kalau nggak kelaparan, mati. Dan selanjutnya seperti kesehatan, adik-adik, kesehatan itu penting. Pendidikan juga. Kalau nggak belajar, Dan selanjutnya ada keinginan. Hal-hal yang tidak perlu sangat, seperti misalnya apa? Gadget terbaru, misalnya PS. PS itu kan nggak perlu banget. Yang lebih perlu mungkin kayak tadi pendidikan. Adik-adik uangnya ditabung, beli buku untuk belajar, untuk tambah pintar. Bisa? Oke. Nah, ini contohnya. Mana yang menunjukkan kebutuhan dan keinginan. Misal, membeli makanan, butuh atau tidak? Karena kita harus untuk bisa kita bertenaga. Membeli PlayStation, butuh atau keinginan? Oke, keinginan karena apa? Karena tidak butuh-butuh amat. Bisa PlayStation kan hiburan. Bisa kita dapatkan hiburan di tempat lain. Misal, bermain bola sama teman-teman. Nah, bisa juga kita senang-senang di situ. Jadi bisa kita skip dulu. Beli PlayStation. Beli buku. Kebutuhan atau keinginan? Kenapa kebutuhan? Supaya pintar kita baca, kita mendidik diri kita. Supaya lebih pintar. Beli bola, butuh atau tidak? Ya tergantung butuh nggak. Kalau beli bola untuk kita olahraga sehat, bisa. Tapi misal, mau beli bola tapi di rumah ada bola lagi. Jadi nggak butuh-butuh amat. Jadi tergantung adik-adik kalian menimbang-nimbang. Mana kebutuhan, mana keinginan. Oke, ayo menabung. Sekali lagi, ayo menabung. Uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Oke. Nah, misal kalian dikasih uang jajan sama orang tua kalian. 6.000. Di kantin ada menu. Ada nasi uduk 3.000, dadar gulung 1.000, es teh 2.000. Sekarang adik mau beli apa saja? Nasi aja, gak minum. Nasi uduk 3.000, es 2.000. Sisa 1.000 dong. 1.000 tuh diapain? Ditabung. Kalau saya cukup beli telur gulung 1, es teh 3.000. Setengahnya tabung lagi. Biar tabungan saya banyak. Saya nanti di waktu depan uang saya banyak ditabung. Jadi saya bisa beli keinginan yang saya mau. Bisa? Oke, sekarang cara menabung. Sekarang kita sudah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan fungsi dari uang tersebut. Dan uang tersebut kita bisa tabung, dan ini adalah beberapa cara untuk menabung dengan benar. Pertama, tentukan tujuan menabung. Kita menabung buat apa? Mungkin untuk dana pendidikan kita. Ada yang SD, mungkin nanti sudah tamat SD, masuk SMP. Pasti butuh pengeluaran, pakaian, buku, uang sekolah. Itu butuh ditabung. Jadi itu tujuan dari menabung. Hitung uang yang dibutuhkan. Uang, misal adik-adik sudah masuk SMP. Dari SD sudah tamat, masuk SMP. Ada target yang ditetapkan.
Kalau di SMP pengeluaran kita habis berapa? Di situ adik-adik bisa tentukan target kalian. Dan sekarang siapkan tempat menabung. Nah, nanti kakak-kakak KKN akan memberikan adik seorang satu itu celengan. Nanti di situ adik dengan kreativitas sendiri dihias, diwarna dan dilukis. Dan selanjutnya, bisa? Jadi, kesimpulannya apa adik-adik? Pertama, uang harus digunakan dengan bijak. Seperti yang kakak sudah ajarkan tadi, timbang mana kebutuhan, mana keinginan. Sisanya baru ditabung. Belanja sesuai kebutuhan. Yang sudah dijelaskan tadi, bedakan keinginan dan kebutuhan. Dan biasakan menabung dan membantu orang yang membutuhkan. Bersedekah dan berdonasi. Bisa? Bisa? Ayo menabung. Ayo menabung. Uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Oke, mungkin sekian yang saya sampaikan. Setelah ini kakak-kakaknya dibantu untuk didistribusikan tabung celengannya ke adik-adik. Dan nanti kita akan kasihkan lembar untuk diwarna dan ditempel di celengan tersebut. Siapa yang bawa warna? Nah, nanti diwarna. Itu kertas yang kakak-kakak KKN kasih sebentar lagi. Nah, bisa. Nanti kakak-kakak KKN juga akan kasih adik-adik buku tabungan. Nanti setiap kali adik celeng, masukin ke celengan, adik-adik catat. Sehingga tahu jumlah yang akan ditabung. Bisa? Bisa? Masih. Bilang kayak gini, nanti abang kasih kakaknya kasih ini. Kalau makanya kalau dia nanti campuran gimana ya kalau sana ya? Nanti kami bawa tempel nanti ke sana. Oke adik-adik, perhatikan. Nanti abang akan kasih lembar untuk adik-adik hias, adik-adik warna, adik-adik lukis di situ. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bawa ke kakak-kakaknya di sana. Ini pakai untuk dapatkan celengan gratis. Bisa? Bisa? Iya, ini tiketnya untuk klaim celengan gratis. Ini nanti kakak bantu di distribusi. Ya. Yeah.